Poi, asal lu tahu aja ya. Kan lu teman terdekat gue, Poi. Jadi gue nggak punya sanak saudara, Poi. Gue di sini sebatang kara, Poi, ya. Kalau lu jadi orang alim, gue berharap pada lu, Poi. Gue berharap pada lu harapan gue satu-satunya, Poi. Yang ngurusin jenazah gue, mandiin jenazah gue, lu nguburin gue, ya Poi ya. Ngaco lo ya, tambang lo. Kemana-mana, taunya antum ajib, adem-ademan di sini ya. Bukannya bantuin santri yang lain pada nebang ranting pohon. Mata lo jelikin begini nih. Dilihat gue orang lagi ngapain? Lagi ngaji, ngerti kagak lo? Udah ya, Mas, siapa namanya? Mas Afoy. Sekarang bantuin sohib-sohibnya yang lain nebang ranting pohon ya. Belum? Pak Huk, gue lagi ngaji. Ngapa lu nyuruh-nyuruh gue nebas ranting? Ngapa harus gue sama Obik? Ngapa kagak lu aja? Ana kan senior di sini. Ana sibuk kontrol sana dan sini. Tanggung jawab Ana paling tinggi di sini. Menjaga kemaksiatan, menjaga kemudaratan. Subhanallah Ana. Sekarang gue nanya sama lu. Orang lagi belajar ngaji baik-baik, lu suruh buat nebas pohon ranting, lu suruh buat nebas ranting-ranting dahan. Apa itu yang bukan namanya kemudohotan, Pak Ho? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Antum ade aja jawabannya ya, Mas Afoy ya. Nih, aneh ingetin Mas Afoy ya. Yang namanya kebaikan, yang namanya saling tolong-menolong, termasuk menolong teman-temannya menebang ranting pohon yang kering. Kalau kita niatkan dengan ibadah, bisa menjadi suatu pahala. Dan pahala itu dapat menjadi bekal kita sebagai perjalanan kita menuju surga. Allahu Akbar, subhanallah. Ana tanya sama antum. Antum sekarang kalau wafat, mau masuk surga apa neraka? Gue demen nih kalau ngomongin surga. Woi, mendingan kita ikut nabang ranting. Hitung-hitung buat nabung pahala, buat akhirat ya. Oh geng, lu aja sono. Gue mau ngaji. Ngaji juga buat bekal akhirat. Agak lu aja sono. Oga, sono. Ya udah, Stakmin, iya Mas Afoy. Sekarang kalau Mas Afoy udah selesai belajar ngajinya, gimana kalau langsung ke dapur, bantuin Mang Kandar memasak ya? Afdal ya. Assalamualaikum. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Al-Quran itu bisa menjadi hujah yang membelamu, tapi sebaliknya juga bisa menjadi hujah yang membantahmu. Karena itu, tujuannya Al-Quran diturunkan untuk dibaca dan ditadaburi maknanya, untuk diimani segala beritanya, dan diamalkan segala hukumnya, dan direalisasikan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, faidah yang kita ambil dari hadis ini, bahwa Al-Quran sebagai syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya dan beramal dengannya. Karena ilmu mengharuskan adanya amal. Kalau tidak, ilmu tersebut makanya akan menjadi hujah yang membantahnya pada hari kiamat. April mendengarkan? Iya, Umi. April sudah bisa membaca Quran? Pas SD sih bisa, tapi sekarang udah lupa. Kita bisa memulainya lagi dari sekarang. Sekarang?
Ya, sekarang. Sekarang kita simak ayatnya. Fatin boleh dibacakan? Al-Baqarah 178. Oh jamret oi! Oh jamret oi! Jamret! Berapa nih ya? 20. 22.000. Jamret oi! Oi jamret oi! Ini buat bayar penerjemah surat Fatin. Berarti harus tabung dulu. Ini buat makan. Ya cukup lah. Hei, tas oi! Tasnya ini. Apa ini? Jangan asal main pukul dong, sudah, hentikan. Bukan jambret, Pak. Pak, jangan main borgol aja dong, Pak. Salah saya apa, Pak? Aku aja. Sudah. Kalian jangan main pukul saja, ya. Kalau kalian tetap main pukul, kalian akan kami bawa. Mana korbannya? Korban masih di halte Pak. Dia jatuh dari motor pas copet. Sekarang bawa dulu ke rumah sakit, ya? Iya, Pak. Oke? Pak, saya bukan jambret, Pak. Kalau kamu mau lakukan pembelaan, nanti saja di kantor polisi. Ayo ikut. Udah Sumpah, Pak, saya bukan jambret, Pak. Ini masalah paham tuh, Pak. Diam. Swear, Pak, saya bukan jambret. Udah diam. Sumpah, Pak. Masa dimasukin sini sih, Pak? Ayo masuk. Masuk. Pak, saya masuk sini sih, Pak. Udah masuk. Pak, saya bukan jambret, Pak. Sumpah, Pak. Pak, Kamu Tommy? Kenapa lu bisa di mari? Banyak warga. Saya dikira jambret. Karena bukan saya yang jambret. Gara-gara ada jambret, nabrak saya, tasnya jatuh di depan saya. Saya disangka jambret akhirnya. Dibukin sama warga. Aduh, sama jambret juga enggak. Nasib lu sial mulu sih. Terus kamu kenapa bisa di sini? Ya lu tau lah, biasa. Balapan liar. Takut dah gua. Makin lama makin bete gue di sini. Nggak ada temen yang sealiran sama yang selevel sama gue lagi. Mama tega banget sih. Gils guys, malam itu seru banget. Thank you ya. Gue duluan ya. Bye-bye. Hati-hati ya. Iya, see you. Hati-hati, Pril. April, kamu tuh bener-bener udah keterlaluan ya. Aduh Ma, udah deh. April tuh gimana sih ramahin? Hah, dengerin dulu. Udah Ma, April tuh capek mau tidur. April! Ya banget nih anaknya. Maafin anak saya ya Pak. Saya janji, anak saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Baiklah Bu, kalau begitu saya pamit Bu. Selamat malam Bu. April! Mama ini capek ya ngasih tau kamu. Mama nggak tahu mesti ngomong apa lagi sama kamu. Selalu aja bikin ulah. Mau kamu apa sih? Gini aja Mah,
Kalau mama udah males ngurusin April, masukin aja April ke penjara sekalian. Selesai. Mama punya rencana lain buat kamu. Rasanya gue pengen kabur dari sini. Tapi kalau ketahuan kabur, mama pasti masukin gue lagi ke sini. Atau bahkan pindahin gue ke pesantren yang lebih ketat peraturannya. Gue seneng banget, Ang. Akhirnya bisa ketemu lu lagi di mari. Kamu seneng? Emang enggak? Ketemu di tahanan, ketemu mah di warung makan, di restoran, bisa makan. Iya, pokoknya tenang aja. Kita bebas dari mari, lu gua traktir makan di restoran paling enak di Jakarta. Ya kamu enak, ada yang jamin lah saya. Bisa manyun saya di sini. Sengaja jamret, mungkin warga. Saya masalah juga enggak, sengaja jamret. Dah, pokoknya lagi-lagi nih, lu slow aja slow, ya. Pokoknya ntar kalau bokap nyokap gua datang nih, ya, dia nebus gua minta sekalian tebusin jaminan lu sekalian ya, biar kita keluar bareng dari sini. Bener kamu. Serius? Oke? Tapi kalau misalnya kita udah keluar, kamu mau kemana? Lu sendiri mau mana? Saya mau tetap sama misi saya. Nyari penerjemah surat balasan dari Patin. Belum dapat juga dari kemarin? Belum. Liar, kamu bisa nggak nerjemahin ini? Bro, dulu pas gue ngaji, pas ada pelajaran Arab gundul, gue kagak pernah masuk. Makanya gue gak bisa. Bisa. Ya. Sini, mau lihat. Semoga kamu betah selamanya dalam penjara ini. Kamu. Ya bener emang dia. Pukul nih. Gue sobek nih, mau lu, gue sobek. Jangan. Kamu ngerobek ini sama aja kamu ngerobek hati saya. Makanya lu jangan marah-marah gitu dong. Lu cuma bercanda supaya jangan stres. Nih, suratnya nih. Jangan stres, kamu yang stres. Akhirnya lu ada-ada aja sih. Gandalan begini juga. Lu percaya. Iya. Nggak mungkin dia bisa tulisan Arab. Arab kamu ya, Pak. Nah, begini Poi. Dari kemarin aja lu kayak begini. Keren Poi. Cakep banget sekarang. Lu kelihatan lebih alim sekarang Poi. Gak gitu ngomongnya. Gak gitu maksudnya. Kalau cuman gua berpakaian rapi bikin supaya dilihat orang. Buat apa, Pi? Gua kibulin orang-orang. Gua bohongin orang-orang supaya orang lihat gua alim. Sementara hati gue belum beres. Sementara hati gue belum benar. Sementara hati gue belum alim. Apa bedanya gue sama orang-orang munafik? Poi, maksud gue nggak begitu. Maksud gue, kalau lu berpenampilan lebih alim sekarang kayak begini nih ya. Nah, siapa tahu hati lu juga bisa ikutan lebih alim, jadi alim. Kalau lu jadi orang alim, Poi, ya siapa tahu kalau gue mati nanti, ya, lu yang ngurusin jenazah gue, Poi. Kita kan lagi ngomongin pakaian. Ngapa tiba-tiba lu lari ke soal mati-mati segala? Poi, asal lu tahu aja ya. Kan lu teman terdekat gue, Poi. Jadi gue nggak punya sanak saudara, Poi. Gue di sini sebatang kara, Poi. Ya, kalau lu jadi orang alim, gue berharap pada lu, Poi. Gue berharap pada lu harapan gue satu-satunya, Poi. Yang ngurusin jenazah gue, mandiin jenazah gue, lu nguburin gue, ya Poi ya. Ngaco lo ya, tambang lo.